Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibandingkan ilmu-ilmu alam dengan ilmu sejarah, memang tampak nyata perbedaannya. Nah, terutama yang berkaitan dengan fakta. Jadi fakta ilmu alam adalah fakta alam. Ya, artinya berkaitan dengan lingkungan fisik. Nah, tetapi fakta sejarah adalah fakta manusia. Jadi manusia ini adalah merupakan pelaku sejarah. Nah, sehingga karena pelaku sejarah, maka memang benar bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun juga selalu ada sejarahnya. Jadi ketika orang melakukan penelitian sejarah sungai, ya berarti berkaitan dengan alam, tentu sejarah sungai bisa ditulis. Kemudian juga sejarah gunung, sejarah lautan, ya. Kemudian juga sejarah daratan, ya. Jadi yang berkaitan dengan alam ini bisa ditulis juga. Jadi sejarah memang merupakan ilmu yang sangat yang sangat luas gitu ya. Jadi memang bisa mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan. Jadi ada sejarah alam gitu ya. Nah, tentu saja sejarah alam atau ada yang menggunakan istilah sejarah lingkungan itu adalah yang terkait dengan ciptaan Tuhan di dunia. Ya, artinya tentu saja pada awalnya alam itu juga membentuk sejarah. Nah, tetapi di kemudian hari ketika manusia tampil sebagai khalifah di bumi, maka manusia itu kemudian mempunyai peran yang sangat penting gitu ya. Jadi peran manusia itu bisa diperlihatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi ya terutama dalam hal perubahan dan perkembangan kehidupan manusia yang ada di bumi, tentu itu pasti ada peran-peran manusia. Nah, oleh karena itu, karena peran manusia ini penting, maka kehidupan manusia pun menjadi fokus ya, menjadi sentral bagi pembahasan sejarah. Nah, karena sejarah itu ya pelakunya adalah manusia, maka fakta yang dicari oleh sejarawan adalah fakta manusia. Ya, karena manusia itu adalah pelaku, penyaksi, dan juga pembuat atau pencipta yang kedua dari suatu kebudayaan. Jadi ketika kita membahas mengenai sejarah manusia, maka yang ditemukan adalah fakta-fakta manusia. Jadi manusia hidup, berkembang, ya, menjadi dewasa dan kemudian tua dan mati. Nah, itu adalah suatu hal yang merupakan keniscayaan di dalam kehidupan manusia. Jadi semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi manusia tidak mungkin bisa hidup ya seumur hidup gitu ya atau bertahan hidup tanpa ada unsur kematian. Nah, oleh karena itu manusia ini yang sudah meninggal atau mati, maka apa yang disisakan dari kehidupannya itu adalah merupakan jejak-jejak sejarah. Jadi jejak-jejak manusia itulah merupakan
fakta-fakta manusia. Jadi manusia tentu saja diukur dengan kemanusiaannya, ya. Jadi misalnya sebuah bangunan, ya, yang diwariskan itu tentu saja merupakan warisan buatan manusia dari masa yang lampau. Nah, tentu saja sebagai pelaku sejarah, manusia memang tanpa disadari dia meninggalkan sisa-sisa kehidupan di dunia ini. Nah, sehingga kemudian sisa-sisa itu menjadi artefak. Jadi artefak itu bagaimanapun juga merupakan warisan, ya, atau jejak sejarah manusia, dan akan juga menunjukkan bahwa inilah fakta manusia yang cocok dengan kemanusiaannya. Jadi semua benda-benda dan bangunan di bumi ini pasti buatan manusia, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif. Nah, tentu saja memang kolektivitas bisa membangun atau mendirikan bangunan yang sangat besar, megah, gitu ya, karena memang di situ adanya kerjasama yang sangat besar, ya, yang sangat rapi dari manusia-manusia yang ada dari berbagai tempat. Nah, jadi fakta manusia ini adalah merupakan inti, ya. Jadi fakta manusia itu merupakan inti bagi penulisan sejarah. Ya, karena manusia ini adalah di samping berkedudukan sebagai pelaku, juga berkedudukan sebagai penyaksi sejarah. Jadi akhirnya sejarah memang identik dengan manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik, lingkungan alam, yang menjadi lingkungan hidupnya. Jadi manusia tidak mungkin hidup di lingkungan awang-awang, ya, tapi di lingkungan yang bersifat realistis, ya, bersifat nyata, karena memang lingkungan itu memang ada, gitu ya. Jadi kalau suatu narasi dikaitkan dengan lingkungan yang tidak jelas atau lingkungan dewa-dewa misalnya, maka itu bukanlah narasi sejarah. Jadi narasi sejarah itu tentu saja ditulis berdasarkan fakta manusia dan juga bukan fakta dewa-dewa atau fakta binatang-binatang. Jadi narasi-narasi itu pasti bukan narasi sejarah, tetapi narasi mitos atau dongeng maupun legenda. Nah, oleh karena itu kesejarahan ini memang selalu terkait dengan kerealitasan manusia yang tinggal di bumi ini sebagai khalifah, ya, penguasa bumi. Maka manusia tentu saja mempunyai semacam kebebasan untuk melakukan ekspresi diri, kemudian juga bebas, ya, menciptakan benda-benda dan juga melakukan hubungan interaksi sosial dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, sehingga dari hubungan itulah maka peristiwa sejarah itu telah terjadi. Artinya memang peristiwa sejarah tidak mungkin dihasilkan dari satu orang saja. Jadi memang peristiwa sejarah itu bersifat kolektif, bersifat komprehensif, ya. Jadi bukan hanya satu atau dua orang, tetapi banyak orang, jadi multi tokoh, ya. Kemudian juga multi ruang, juga multi waktu, gitu ya. Karena memang sejarah itu selalu berkembang, berjalan, dan kemudian juga memasuki fase yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia.
Nah, akhirnya sebagai fakta sejarah, manusia adalah merupakan pewaris, ya, yaitu pewaris dari masa lampau yang dipegangnya pada masa kini dan kemudian akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi sebagai orang yang mewarisi kebudayaan, manusia pada dasarnya telah berusaha untuk hidup dengan memberikan respons terhadap lingkungan fisiknya, terutama respon yang sebaik-baiknya. Nah, sehingga mereka kemudian bisa eksis di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya mereka menciptakan lingkungan sosial karena mereka menciptakan masyarakat dan kemudian juga lingkungan budaya karena menciptakan budaya yang mempunyai ciri khas yang membedakan dengan masyarakat lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.